Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Fadilatul Habib Sahibul Bait Habibna Al-Aziz Al-Habib Jindan bin Nawfal bin Salim bin Jindan wal Habib Ahmad wa hudurul hababil kiram, hudurul asatid dan tulabal ilm. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu suatu ketika Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan tiga makhluknya. Yang pertama namanya malaikat, yang kedua manusia yaitu Adam alaihissalam, dan yang ketiga adalah iblis. Dialognya Allah taala dengan tiga makhluknya ini adalah dialog pertama dalam Al-Qur'an. Jadi kalau kita buka Al-Qur'an itu ada mulai di ayat 30. Qauluhu ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-ayah. Inilah dialog yang pertama, dan karena pertama maka penting betul Bapak-bapak dan kita semua ya untuk memahaminya. Dialog ini Allah Ta'ala buka pertama kali dengan bicara kepada malaikat. Sesungguhnya aku telah menetapkan. Jadi Allah menyampaikan keputusannya kepada malaikat, ja'ilum fil ardi khalifah. Walaupun kata para ulama, fa inna adama dzakal waqt lam yukhlaq ba'du. Walaupun Adamnya belum diciptakan, tapi Allah Ta'ala sudah punya ketetapan. Aku sudah tetapkan menjadikan khalifah di atas bumi. Maka malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, ila akhir ayat. Bapak-bapak dan saudara sekalian, Allah Ta'ala yang maha segalanya sudah menetapkan keputusan, tetapi tetap membuka babul hiwar. Allah Ta'ala tetap mendengar dari malaikat. Malaikat bertanya kepada Allah. Pertanyaan malaikat ini laisa su'ala istikbarin wa innama su'ala istifhamin wa irsyadin. Pertanyaan malaikat ini bukan menentang, tapi mau tahu apa hikmahnya. Malaikat dengan ilmu yang diciptakan oleh Allah, dia tahu bahwa nanti yang jadi khalifah yang namanya manusia itu yufsidu wa yasfiku. Mereka itu sering merusak dan juga menumpahkan darah. Maka Allah Ta'ala jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Lalu berlanjutlah dialog setelah Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Lalu Allah Ta'ala minta kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Semua mengikuti kecuali iblis. Sampai ayat 39. Itulah dialog pertama dulu sekali ya. Sebelum ada rangkaian kejadian ya. Bahkan sebelum Adam alaihissalam turun ke atas bumi. Apa yang dapat kita ambil bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian? Pertama ya, Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dengan segala kemahakuasaannya itu tetap membuka pintu ya, untuk berdialog dengan makhluknya. Maka kita yang sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan, ya, apapun ya, posisi kita dalam kehidupan, ya, maka kita harus mau untuk mendengar dari yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan, tetapi mau mendengar dari malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ketetapan yang terbaik, ya, tetapi ada ruang yang diberikan kepada para malaikat. Dan malaikat memanfaatkan ruang itu dengan penuh adab. Jadi ini ada timbal balik pendidikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jadi orang tua, anak-anak kita suruh berbakti ya, tapi anak-anak juga harus didengar ya. Dan ketika anak ingin menyampaikan sesuatu ya, dia harus menyampaikan dengan adab. Guru diikuti, tapi guru juga harus membuka telinga terhadap apa yang disampaikan oleh para tulabnya, para muridnya.
Pemimpin sama juga. Walaupun dia punya sesuatu yang istimewa, ya, diberikan kewenangan dan satu maziyah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia juga harus mendengar rakyat dan masyarakatnya. Dan sebaliknya, ya, anak, murid, rakyat menyampaikan, ya, dengan cara seperti malaikat menyampaikan kepada Allah. Penuh dengan adab, bukan melawan, tapi ingin tahu hikmahnya apa. Ya. Maka ketika sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata para malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi kalau hari ini Bapak-bapak, saudara-saudara, kita mendengar guru-guru kita membuka taklim beliau-beliau, ya, dengan ucapan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, itu adalah berkah dari malaikat. Jadi itu ucapan malaikat yang kita bawa sebagai adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berlanjut dialognya, ya, kepada Adam alaihissalam dan kemudian kepada iblis. Alhasil, ya, Bapak-bapak saudara, dialog ini saking pentingnya, ya, maka Allah taala tidak muatkan dalam satu tempat dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Baqarah ada, di suratul A'raf juga ada, di surah Al-Hijr, ya, dialog ini juga ada. Dan di beberapa tempat dalam Al-Quran. Kenapa? Karena memang ini mengandung pelajaran yang sangat penting bagi kita sebagai manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala pindah, ya, kepada iblis, lalu iblis diminta bersama dengan semua isi langit pada waktu itu bersujud kepada Adam alaihissalam. Ya. Apa kata iblis? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, di sini ada pelajaran juga bagi kita semua, ya, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. 2 dari 3 makhluk yang Allah ajak dialog pada saat itu bermaksiat kepada Allah. Nabi Adam, ya, diminta oleh Allah Ta'ala, wala taqraba hadhihi syajarah. Ya, jangan mendekati satu saja. Ya. Dipersilahkan menikmati semuanya, tapi jangan mendekati satu ini saja. Ya. Beliau fanasia walam najid lahu asma. Lupa dia terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan Gus. Kaifalukum? Alhamdulillah. Fadhal. Nah, nanti kita turun semua, Gus. Nanti kita turun semua. Fadhal. Saya lanjutin Gus sedikit. Jadi 2 dari 3 makhluk yang Allah Ta'ala ajak berbicara, dialog, ya. Pada saat itu 2 diantaranya bermaksiat. Yang pertama Adam alaihissalam, bapak kita, ya, nenek moyang kita. Yang kedua namanya iblis. Tapi coba kita perhatikan, ya, Bapak-bapak saudara sekalian. Nabi Adam alaihissalam dan iblis ini sama-sama dikeluarkan dari surga. Faqulnah bitu ba'dukum li ba'din adu. Dalam ayat selanjutnya qulnah bitu minha jami'ah. Dua-duanya dikeluarkan. Tetapi Nabi Adam alaihissalam walaupun diturunkan, dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke atas bumi, itu masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk kembali masuk ke dalam surga. Sedangkan iblis ketika dia diturunkan dan dikeluarkan dari surga, maka dia tidak mendapat kesempatan untuk kembali ke surga. Para ulama mencari apa sebabnya. Kan sama-sama salah. Kan sama-sama maksiat. Jadi kita ini manusia, itu dari sisi pernah bermaksiat sama Allah, itu nggak ada bedanya sama iblis. Sama-sama pernah bermaksiat. Tetapi kata para ulama, iblis itu maksiatnya menjadi maksiat yang sangat berat. Karena dia menggabungkan bersama kemaksiatannya itu al-kibru wal istikbar. Itu yang disebutkan dalam ayat tadi, aba wastakbaro. Jama'a bainal maksiyati wal kibr. Sedangkan Adam alaihissalam, iya, salah, dia lupa, digelincirkan oleh iblis, oleh syaitan, tapi nasia. Tidak ada ketakaburan dalam hatinya. Dia maksiat itu bukan karena kesombongan, ya salah aja. Maka karena maksiatnya itu bukan disebabkan karena kesombongan, Allah Ta'ala memberikan rahmatnya
kepada Adam alaihissalam. Jadi kita ini sebagai anak-anak Adam hari ini, ya, kalau kita salah, kita punya dua pilihan. Mau meneladani nenek moyang kita, Adam alaihissalam, atau meneladani mengikuti yang satu. Nabi Adam alaihissalam ketika dia salah, apa yang dia katakan? Apa yang dia lakukan? Rabbana zolamna, introspeksi. Iblis ketika dia salah apa katanya? Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Jadi bukannya introspeksi. Apa kata iblis? Karena sebab engkau sudah menyesatkanku. Nah, jadi bukannya dia introspeksi dan istighfar, dia cari kambing hitam. Dan kambing hitamnya itu adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti orang yang mencuri ketika diadili, dia mengatakan, ya kan saya dikasih takdir sama Allah, ini kan sudah ditakdirkan Allah. Jadi bukan dia introspeksi, saya dikasih pilihan untuk berbuat baik tapi saya mencuri, berarti saya salah. Saya istighfar, enggak. Justru dia mencari kambing hitam. Nah, jadi yang pertama yang membedakan kita dengan iblis, yang membedakan antara Adam alaihissalam dengan iblis la'natullah alaih, yang pertama Adam alaihissalam itu ketika dia salah, salahnya bukan dengan kesombongan. Kemudian yang kedua, ketika dia salah, dia segera introspeksi, ya, Rabbana zalamna anfusana. Dan kata Rabbana zalamna ini juga adalah kata yang pertama, ya, doa yang pertama, ya, bacaan yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada Nabi Adam alaihissalam sebelum turunnya wahyu-wahyu yang berikutnya. Itu sebabnya para ulama kita minta kepada kita, ya, untuk banyak-banyak mengamalkan ini bersamaan dengan Sayyidul Istighfar. Kalau ini istighfarnya nenek moyang kita Adam alaihissalam, kalau Sayyidul Istighfar ya tentu adalah istighfar yang utama yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang terakhir, yang ketiga, kata para ulama, ya, ini perilaku, ya, perilaku iblis, ya. Dalam rangkaian dialog itu ketika diminta oleh Allah Ta'ala bersujud kepada Adam alaihissalam, apa katanya? Qala ana khairum minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk? Qala ana khairum minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin. Saya tidak mau sujud, kata iblis, karena saya dari api, dia dari tanah. Apa kata para ulama, bapak-bapak, saudara-saudara? Bahwa mi'yarus syai' inda iblis adalah al-maddah. Ukuran, ya, standar iblis untuk menilai sesuatu itu materi. Jadi karena dia merasa api lebih istimewa dari tanah, dia tidak mau sujud, ya, kepada makhluk yang diciptakan dari tanah. Maka para ulama mengingatkan kita bahwa jangan sampai, ya, bapak-bapak, saudara-saudara, kita hidup di dunia ini ukurannya materi, ya. Yang dikejar tujuannya materi semata, ya. Materi sebagai wasilah, ya bagus, ni'mal malus soleh lir rajulis soleh, tapi jangan sebagai tujuan. Bersahabat, kata Habib tadi, ya, beliau mengutip banyak sekali aqwalul ulama, ya tidak boleh karena materi, ya. Kalau karena materi pasti putus, ya, beliau sampaikan tadi, ya. Karena kekuasaan pasti putus, karena materi pasti putus, ya. Karena jabatan pasti putus, ya. Maka bersahabat itu adalah lillahi ta'ala. Dan itulah bapak-bapak saudara yang diajarkan juga dalam persahabatan para sahabat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatnya, persahabatannya karena Allah dan tidak ada aji mumpungnya, ya. Apa arti aji mumpung? Aji mumpung itu kalau kita punya sahabat misalnya punya kelebihan, kita manfaatin kelebihannya. Kita ambilin aja. Kita cari jalan supaya dapat manfaat terus. Gak boleh begitu. Dulu kan coba kita ingat ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Kan beliau melakukan 4 hal. Pertama bangun masjid, yang kedua membangun pasar, yang ketiga al-mu'akhad. Al-mu'akhad dia persaudarakan antara muhajirin dengan ansor. Dalam sebagian riwayat disebutkan 45 muhajirin, 45 ansor. Nah, salah satu yang banyak sekali dikutip, ya, oleh para ulama kita, termasuk oleh, kalau tidak salah, oleh Syekhuna Syahid Syekh
Sa'id Ramadan Al-Buti ya, di dalam Fiqh Sirah kalau tidak salah, coba dicek. Itu ada persaudaraan antara Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad ibn Rabi'. Ya, Abdurrahmannya Muhajirin, Sa'adnya Ansar. Abdurrahman ini kan orang kaya di Mekah. Ketika akan hijrah di ultimatum oleh orang Mekah, kamu boleh hijrah, ikuti Muhammad. Syaratnya semua daganganmu, hartamu, rumahmu nggak boleh tinggal, nggak boleh meninggalkan Mekah. Boleh kamu pergi bawa badan aja. Kata Abdurrahman, iya nggak apa-apa, nggak masalah, nggak ada yang lebih besar bagi beliau selain mengikuti Rasul. Dia tinggalkan semua. Sampai di Madinah dia dipersaudarakan dengan Sa'ad ibn Rabi'. Apa kata Sa'ad? Itu kan banyak ya di dalam kitab. Apa kata? Innali malan katsiran, ya aqsim, ya baini wa bainaka nisfain. Saya punya uang banyak, saya mau bagi setengah-setengah sama kamu. Karena kita sudah jadi saudara. Saya punya 2 istri, saya mau kasih 1 kamu. Ya, pilih yang paling cantik, sisanya buat saya. Itu kata Sa'ad bin Rabi'. Ya kalau hari ini dapat tawaran seperti itu mungkin alhamdulillah barokah. Ya, tapi apa kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf? Barakallahu laka fi malika wa baraka laka fi ahlika. Semoga Allah berkahi hartamu, Allah berkahi keluargamu, dullani ala suq. Yang saya minta cuma 1 dari engkau wahai sahabatku, tunjukkan saya jalan menuju ke pasar. Jadi Abdurrahman ini pedagang, nggak ada apa-apa saat itu, tapi dia cuma minta, tunjukkan saya ke pasar, nanti saya bisa cari rezeki di pasar. Dan memang ternyata setelah itu, dalam kisah-kisah diriwayatkan, bahwa hartanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu adhaf harta dari Sa'ad bin Rabi'. Itulah persaudaraan yang lillahi ta'ala, bukan aji mumpung, tapi sama-sama karena cinta kepada Allah. Mudah-mudahan kita dijaga, sebagaimana Habib Jindan tadi sampaikan, guru kita sampaikan, bahwa itu a'azzu minas saif as-sarim. Yang namanya persahabatan yang baik itu memang lebih sulit, lebih mahal, lebih susah dicari dibanding ya pedang yang tajam ya. Ya tentu saja kalau menurut saya ya memang jauh lebih berharga juga dari pedang yang tajam ya. Dan karena itu kalau kita dapatkan persaudaraan itu, maka kita jaga sebaik-baiknya. Siapa saudara-saudara kita ini? Sama-sama saling ngaji nih. Ya, lihat kiri kanan depan belakang, inilah saudara kita seperjuangan sesama umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.